Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, majelis ke-21 sudah Ramadan. Ingat, setiap orang beribadah itu pasti digoda oleh setan. Pasangan suami istri beribadah pasti digoda oleh setan. Kalau tidak beribadah, untuk apa setan menggoda yang sudah tidak bersyukur kepada Allah? Karena orang yang beribadah adalah orang bersyukur, orang yang berterima kasih bahwa dirinya sudah diciptakan oleh Allah, dirinya dituntun oleh Allah, dirinya akan pulang kepada Allah dan ingin diterima oleh Allah. Itu orang yang beribadah, orang yang bersyukur. Setiap yang beribadah digoda setan. Karena itu surat An-Nas dan Al-Falaq itu disimpan di akhir Al-Quran. Setelah semua orang faham Quran, hafal Quran, membaca Quran, bahkan akhlaknya, perilakunya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran, tidak mustahil setan menggoda kita. Karena itu berlindunglah kepada Allah terus menerus dari godaan setan, laknatullah. Ramadan, saatnya kita saum 24 jam setiap hari selama 1 bulan. Kita beribadah, dan sepanjang itu setiap detik kita digoda oleh setan, laknatullah. Godaan yang paling dekat, kemalasan. Godaan yang cukup luar biasa lagi, ketidakbermanfaatan kita di sepanjang kita beribadah. Duduk kita harus bermanfaat, tidur kita harus bermanfaat, ngobrol kita harus bermanfaat. Jangan sampai ada ketidakbermanfaatan, karena setan akan menggoda ketidakbermanfaatan. Kemudian setan menggoda kita untuk menghadirkan kemarahan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Konon setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, apa yang membelenggu setan di bulan Ramadan? Motivasi kuat dari ibadah-ibadah kita. Setan tidak sanggup menggoda orang yang beribadah sangat sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Barang siapa saum dengan penuh iman, penuh rasa percaya kepada Allah, penuh harapan kepada Allah, dan semuanya ihtisaban, semua perbuatannya diperhitungkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, setan tidak sanggup menggoda yang seperti itu. Setan mati langkah di bulan Ramadan ini, tidak mampu lagi menggoda orang-orang yang sedang beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beribadah, yang membuat setan tidak sanggup menggoda kita. Jangan sedikit pun kita buka pintu godaan setan dalam ibadah kita. Apalagi sekarang di tengah PSBB, ibadah santai di bulan Ramadan. Kita sudah tidak berharap ada THR, kita tidak berharap ada baju baru, karena kita juga tidak berharap ada saling berkunjung di bulan Syawal atau saat Idul Fitri. Kita coba untuk bersabar, memutus mata rantai senjata virus yang bisa saja menghancurkan kemanusiaan atau menghancurkan manusianya. Jangan dianggap enteng. Italia saja hancur, Jerman saja luluh lantak, Amerika saja tidak berkutik. Kenapa kita anggap enteng virus ini? Mungkin tidak mematikan, tapi cukup mengganggu banyak hal, termasuk mengganggu keimanan kita. Kita tidak perlu takut, ya kita tidak takut, tapi kita harus hentikan virus ini. Jangan sampai, kalau ini tidak berhenti, mungkin virus ini beristirahat sebentar, bersembunyi suatu saat, beberapa tahun nanti anak cucu kita yang akan kena. Kalau tidak kita berhentikan mata rantainya, tidak kita putus, kehidupan anak cucu kita belum tentu setangguh kita saat ini dalam beragama, atau mungkin lebih tangguh, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, waspadai godaan setan 24 jam penuh menggoda kita setiap hari seumur hidup kita. Berlindung terus kepada Allah. Kita laksanakan saum kita pasti digoda oleh setan. Waspada itu. Kalau kita sekarang sukses melawan godaan setan, setiap episode sukses, anggap aja ini training center.
kita sedang training untuk melawan godaan setan, sehingga pada saat akhir hayat nanti, saat setan menggoda kita di ujung hidup kita, pada saat kita menghadapi syakaratul maut, kita akan menjadi pemenang. Kita tidak akan menjadi orang yang dimurtadkan oleh setan di detik terakhir sebelum nyawa kita dicabut. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja episode ke-21 Dudi Mutakin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.